SMP Yohanes 23 Semarang, Sang Pembaharu, maju. Selamat pagi, salam sehat, selalu ceria. Bersama SMP Yohanes 23 Semarang, dalam pelajaran IPA Fisika, materi rangkaian seri dan paralel hambatan listrik. Selamat belajar. Tujuan belajar kita hari ini: 1. Mempelajari rangkaian seri hambatan listrik. 2. Mempelajari rangkaian paralel hambatan listrik. 3. Menyelesaikan soal-soal rangkaian seri dan paralel. Ingat yuk apa yang sudah kita pelajari. Rangkaian seri. Perhatikan gambar dengan baik. Dua buah resistor dirangkai secara berderet. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian yang komponennya disusun secara berderetan, hanya melalui satu jalur aliran listrik. Pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir besarnya sama tiap elemen dan dirumuskan dengan I masuk sama dengan I1, I2, I3, dan seterusnya sama dengan I keluar. Total hambatan resistor pada rangkaian seri merupakan penjumlahan masing-masing hambatan yang dirumuskan dengan R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Jadi tinggal dijumlahkan. Contoh soal. 3 buah hambatan listrik disusun seri seperti pada gambar di bawah ini. Ada 3 buah hambatan R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm. Dihubungkan dengan beda potensial 9 volt. Besar hambatan pertama 2 ohm, hambatan kedua 3 ohm, dan hambatan ketiga 4 ohm. Besar sumber tegangan pada rangkaian seri, 3 hambatan adalah 9 volt. Tentukan besar hambatan pengganti total. B. Besar arus pada rangkaian. C. Beda potensial pada ujung-ujung hambatan 1, 2, dan 3. D. Beda potensial antara titik A dan B. Kita tulis apa yang diketahui. R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm. Beda potensial 9 volt ditanyakan. R total, I total, V1, V2, dan V3, VAB. Mari kita kerjakan. A. Besarnya hambatan pengganti total. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi R totalnya adalah 9 ohm. B. Besarnya watt arus listrik yang mengalir. I sama dengan V total per R total. V-nya 9, R-nya 9. Berarti 9 dibagi 9, I-nya 1 ampere. Mudah bukan? C. Besarnya beda potensial pada masing-masing hambatan. V1 I kali R sama dengan 1 kali 2. Sama dengan 2, V2 rumusnya sama, 1 kali 3 sama dengan 3, V3 1 kali 4 sama dengan 4. Dijumlah harus 9. D. Beda potensial pada titik A dan B. Titik AB dilewati RAB, ya. Maka VAB sama dengan I1 kali RA ditambah RB. VAB sama dengan 1 kali 5, sehingga tegangan pada titik AB adalah 5 volt. Paham ya, nak?
Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Perhatikan gambar, ada dua resistor yang disusun secara bercabang. Sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama, arus listrik itu harus sama dengan arus yang keluar. Sehingga pada rangkaian paralel, besarnya arus sebelum masuk ke cabang sama dengan besarnya arus setelah keluar dari cabang tersebut. Dirumuskan, I masuk sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Sesuai dengan hukum Ohm, maka total hambatan resistor pada rangkaian paralel merupakan jumlah dari kebalikan hambatan tiap-tiap komponen dan dirumuskan dengan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Contoh soal. 3 buah hambatan listrik disusun secara paralel, seperti pada gambar di bawah ini. Ada 3 buah hambatan, R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm. Dihubungkan dengan beda potensial 3 volt. Hambatan pertama memiliki besar hambatan 2 ohm, hambatan kedua 3 ohm, dan ketiga 6 ohm. Ketiga tersebut dihubungkan paralel dengan sumber tegangan 3 volt. Tentukan besar hambatan, besar arus total, besar arus listrik yang melewati masing-masing hambatan. Diketahui R1 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 6 ohm. V-nya 3 volt, ditanyakan R total, I total, I1, I2, dan I3. A. Hambatan pengganti total untuk rangkaian paralel. Tadi sudah dituliskan pada rumus, ya, perhatikan dengan baik, 1 R paralel atau R total, 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukkan setengah ditambah sepertiga ditambah 1/6. Kita samakan penyebutnya dalam 12. R total, 1 per R total sama dengan 12 per 12. R totalnya 1. Kuat arus total. Untuk menentukan kuat arus total, ya, I sama dengan V per R total. 3 dibagi 1 sama dengan 3 ampere. C menentukan besar kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. I1 sama dengan V1 per R1, 3 per 2 sama dengan 1,5, I2 3 per 3 sama dengan 1, dan V3 3 per 6, 0,5. Sekarang kita lanjutkan untuk gabungan. Bagaimana dirangkai seri dan paralel. Perhatikan 3 buah hambatan listrik disusun seperti gambar di bawah ini. Ya, ada 3 hambatan listrik. R1, R2, dan R3. R2 dan R3 dirangkai paralel. Hambatan pertama memiliki hambatan 2 ohm, kedua 3 ohm, dan ketiga 6 ohm. Ya, perhatikan gambar dan yang ditanyakan. Mari kita kerjakan. Diketahui R1, 2, dan 3. Ditanyakan R total, I total, V pada masing-masing ujung hambatan. I yang melewati hambatan 2 dan 3. Menentukan besar hambatan pengganti. Ya. Langkah pertama, kita satukan dulu hambatan kedua dan ketiga yang dirangkai paralel. Ya. Pakai R paralel. 1 per RP sama dengan, ya, perhatikan dulu, 1 per R2 ditambah 1 per R3, sepertiga ditambah 1/6. Ketemunya 2 ohm. Setelah itu, berarti R23 itu bisa diganti dengan 1 buah hambatan. Jadi gambarnya jadi seperti ini, jadi 2 buah hambatan, ya. R1 dan R23. Maka dia akan dirangkai secara seri. Kita tinggal mencari
hambatan pengganti totalnya. Kalau seri tinggal dijumlahkan, ya. Sehingga lebih mudah. R total R1 ditambah R23, 2 tambah 2 hasilnya 4 ohm. R totalnya 4 ohm. Menentukan besar kuat arus pada rangkaian. I sama dengan V R total 3/4 0,75. Menentukan beda potensial pada masing-masing hambatan, ya. V1 I kali R1 3/4 kali 2 1,5 volt. R23 3/4 kali 2 sama dengan 1,52 volt. 1,5 volt. Menentukan besar arus listrik yang mengalir pada hambatan 2 dan ketiga. I2 ketemunya 0,5, I3 ketemunya 0,25, kalau dijumlahkan 0,75. Semoga bermanfaat ya. Sekian materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi bersama Bu Indri pada materi berikutnya. God bless you.